dalam ilmu ekonomi, dalam khususnya di bidang ekonomi, ya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan adanya persepsi masyarakat yang sekarang ini sudah mulai susah untuk dibedakan ini sebetulnya benar apa salah, ya. Misalnya berkaitan dengan masalah kemiskinan, ya, yang selama ini seringkali menganggap bahwa kemiskinan itu masalah yang sangat serius, gitu ya. Ya, padahal sudah banyak cerita di dalam agama kita, di dalam Quran maupun di dalam hadis bahwa ada masalah yang lebih serius dari perihal masalah kemiskinan. Ya. Kemudian sisi yang lain misalkan terkait dengan masalah dosa ekonomi. Ya. Ada beberapa yang seringkali kalau kita jumpai sekarang ini banyak dosa-dosa besar yang dianggap itu dosa biasa oleh masyarakat, ya. Karena persepsi masyarakat itu menjadi menggunakan logika untuk menghakimi atau mengadili sebuah perbuatan itu dosa apa tidak. Misalkan berkaitan dengan masalah rugi tidaknya seseorang ketika melakukan sebuah perbuatan. Ya. Jadi misalkan kalau kita perhatikan terkait dengan masalah apa kecil ya, riba misalkan begitu ya, yang dianggap ini sebagai sebuah perkara biasa karena menganggap bahwa tidak ada yang rugi ketika kemudian transaksi ribawi itu dilakukan, ya, dengan berbagai dalih logika yang dimiliki, ya. Teman-teman sekalian, jadi berangkat dari itu sebetulnya saya terpancing ya untuk mengajak kita berdialog, ya, untuk diskusi di antara kita tentang bagaimana kita ini bisa mengembalikan agama, ya, mengembalikan Islam ini sebagai cara pandang, ya, cara memandang minimal itu di dalam tiga hal, ya, melihat masalah khususnya masalah ekonomi, gitu ya, kemudian mengatasi masalah ekonomi itu sendiri, dan yang ketiga adalah kebijakan atau policy kita, ya. Terkait sama hal yang pertama itu misalkan kalau mungkin nanti ada para ustadz di sini saya bisa diluruskan kalau keliru, gitu ya. Salah satu hadis yang populer, ya, itu menceritakan tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu terhadap umatnya itu tidak, yang paling ditakuti itu bukan masalah kemiskinan umat, ya, tapi justru ketika umat itu kaya, ya. Dan dengan kekayaan itu kemudian manusia berlomba-lomba tergelincir dalam kemegah-megahan. Dan ini sudah terbukti di dalam kondisi masyarakat Muslim di dunia, ya, ketika peradaban kedinastian itu runtuh, gitu ya, mulai dari dinasti Muawiyah, Abbasiyah, Fatimiyah. Jadi kalau kita lihat secara histori, sumber keruntuhannya itu adalah berangkat dari kesuksesan secara material. Termasuk salah satu kejayaan yang dulu digadang-gadang, ya, yaitu adalah kejayaan kaum Sabak, gitu ya, negeri Sabak yang dikisahkan negerinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemari pahala jinawi, ya, itu juga kasusnya sama. Jadi ketika ada suatu kesejahteraan, kesuksesan itu, maka kemudian bibit-bibit kehancuran itu mulai terjadi. Mengapa ini sering terjadi? Ya, salah satu hal yang ingin kita cermati yaitu karena ada perubahan cara pandang, ya, atau world view, ya, di mana di dalam ekonomi ini ada satu world view yang menjadi satu hal itu salah kaprah dipakai di mana-mana, ya, dalam bisnis, dalam accounting. Ini ada Mas Rifki di accounting, gitu ya, yang selalu didasarkan pada sebuah framework, ya, sebuah dasar pemikiran bahwa semua manusia itu dianggap oportunis, ya, dianggap homo economicus, pemburu kepuasan, ya, pemburu keinginan pribadi, gitu ya, yang dalam istilah ekonomi sering dikenal dengan homo economicus, yang semua aktivitas kehidupannya itu diburu oleh materi semata, ya, oleh materi semata, sehingga perilaku baik dalam bisnis, ya, perilaku di dalam berbelanja,
Bahkan perilaku ketika berbagi itu yang diburu itu adalah kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan material. Sementara agama kita, agama Islam itu seperti kita ketahui semuanya bahwa mengajarkan kita sebaliknya dari itu, bahwa materi itu merupakan bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mencapai apa? Kesejahteraan saja. Salah satu hal yang mungkin menjadi informasi menarik bagi kita yaitu misalkan riset yang dilakukan oleh World Bank ya di 150 negara lebih tentang masalah kebahagiaan manusia atau happiness index ya. Ternyata 3 faktor utama yang membuat manusia bahagia ketika di ranking itu, poin yang pertama itu adalah kebebasan hidup. Kemudian yang kedua itu adalah adanya layanan sosial, ya, dukungan manusia untuk berekspresi secara sosial, dan yang ketiga adalah aspek kedermawanan. Sementara aspek kekayaan dan kesehatan ya itu penting tapi kalah sama ketiga faktor yang pertama tadi. Jadi sebetulnya secara empiris itu sudah ada bukti bahwa sumber kebahagiaan itu bukan semata-mata kekayaan seseorang. Yang ingin saya ajak teman-teman diskusi ya, itu yang pertama yaitu worldview atau pandangan kita ya, pandangan umat Islam ya, berkaitan dengan masalah kebahagiaan material dan kebahagiaan spiritual atau akhirat ya, yang selama ini persepsi dari umat Islam itu juga bervariasi. Ada yang menganggap bahwa dunia dan akhirat itu adalah dua hal yang saling menggantikan ya, substitusi. Sebagaimana ketika kita itu sudah berbuat amal kebaikan ya, kemudian kita sudah ingin mendapatkan ganti di dunia, maka Allah tidak akan memberikan balasan di akhirat karena sudah didapatkan dunia semuanya. Ibaratkan ada sekelompok orang yang beribadah karena ria, maka dia nggak akan dapat apa-apa di akhirat karena dia sudah dapat dunianya ya. Tetapi sebagian umat Islam itu menganggap bahwa dunia dan akhirat itu dua hal yang komplementari, yang bisa saling melengkapi, ya. Bahkan dunia bisa digunakan untuk alat untuk mendukung sampai pada dengan akhirat. Nah, ini sebetulnya kalau kita mengacu posisinya kita ada di mana, gitu ya. Ketika kita merujuk kepada salah satu misalkan ayat Al-Quran, misalkan Al-Qasas ayat 77, di situ kita diminta untuk berlomba mencari akhirat ya. Wabtaghi fima ataka wahdaral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan berburulah kamu ke kampung akhirat, tapi jangan lupa kamu terhadap urusan duniamu. Itu memberikan sinyal kepada kita bahwa dunia dan akhirat itu tidak murni substitusi, tapi juga tidak murni komplementer. Karena kita bisa terjebak ketika kita keblinger dunia, maka dunia itu menjadi substitusi akhirat. Tetapi kalau kita hati-hati, maka dunia bisa menjadi suplemen ya dari akhirat ya. Bahkan ini bisa kita jumpai juga ada beberapa cerita dari Rasulullah SAW tentang kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini dua hal yang kadang bisa diraih bersama, tapi kadang juga saling berseberangan ya. Jadi sebetulnya ini kembali kita mempertanyakan tentang banyak teman-teman kemudian yang sering mendikotomikan ya, mana yang lebih baik antara muslim yang miskin dengan muslim yang kaya. Arah dari para dai itu menganjurkan kita untuk menjadi muslim yang kaya ya, dengan arahan, dengan dalil bahwa muslim yang kuat itu lebih kuat daripada muslim yang lemah, jangan sampai kita meninggalkan umat itu lemah. Tetapi kalau kita lihat bahwa sebetulnya inti dari kebahagiaan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu ada sebuah hal yang cukup menarik. Jadi kalau saya kutipkan beberapa hadis misalnya ya, ada sebuah hadis yang menceritakan ya bahwa Rasulullah menceritakan bahwa kalau kalian itu sudah punya pasangan yang soleh, sudah punya tetangga yang baik, sudah punya harta yang halal, kemudian kalian itu tahu, paham terhadap agama, maka dunia itu sudah dalam keadaan bahagia. Jadi seperti resep dunia itu menurut Islam ya ibaratkan hidup yang baik-baik seperti yang kita alami sekarang ini ya.
Tetapi ada sebuah hadis yang cukup menarik lagi kalau kita analisis ya, yang ini dipakai oleh kelompok-kelompok Muslim yang kelompok jamaah Muslim yang sifatnya lebih erat gitu ya dalam jamaahnya, dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa tidak akan bisa menikmati manisnya iman sampai seseorang itu bisa mencintai saudara seimannya melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Jadi artinya di situ kebahagiaan itu ukurannya adalah orang lain, ya, bukan diri kita sendiri. Jadi artinya kalau kita lihat tadi seolah-olah bahwa Muslim itu memang berderajat ya, berperingkat. Ada yang dia itu levelnya bahagia itu nek awake dhewe seneng gitu ya, dalam kondisi ya semua serba enak. Tapi ada the next level itu yang bahagianya itu teraih ketika dia melihat orang lain itu bahagia. Ya. Itu poin nomor satu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan tentang masalah bagaimana pandangan para ekonom ya, ekonom tentang masalah kekayaan atau harta. Selama ini sudah menjadi sebuah teori yang nggak bisa ditolak ya, bahwa di dalam ekonomi itu memiliki harta itu merupakan satu sumber kebahagiaan ya. Semakin banyak harta yang kita miliki itu semakin bahagialah seseorang ya. Semua teori lahir dari situ, iklan larinya ke sana ya, berbagai macam diskon ditawarkan dengan asumsi bahwa semakin banyak orang punya sesuatu itu akan semakin bahagialah dia ya. Padahal di dalam pandangan kita, pandangan Al-Quran itu sudah banyak kita jumpai bahwa harta itu seperti pedang bermata dua. Ya. Jadi kalau kita pandai memanfaatkan, maka dia akan menjadi bagian dari bekal amal soleh kita. Tapi kalau tidak pandai memanfaatkan, maka kita akan terjebak dengan harta itu sendiri. Jadi di sini sebetulnya sebuah titik kunci yang ingin saya sampaikan bahwa menjadi kaya atau menjadi miskin itu adalah pilihan hidup, choice of life, ya. Bahwa negara itu hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih kaya, ya, itu adalah kewajiban keumuman negara. Tetapi negara tidak bisa memaksa rakyatnya untuk memilih jalan hidup menjadi kaya atau menjadi miskin. Ya, mengapa? Karena menjadi kaya itu adalah sebuah konsekuensi, ya, sebuah pilihan yang mengandung konsekuensi. Ya, ya sebagai misal, mungkin teman-teman sekalian merasakan hal yang sama bahwa profesi yang berpotensi kaya cepat itu juga berisiko cepat terhadap perbuatan dosa dalam beberapa hal. Ya, profesi yang itu cepat kayanya lama itu juga kadang berkaitan dengan potensi dosa yang kecil. Tantangan untuk berbuat dosanya kecil ya, sehingga sebetulnya pilihan kita untuk cepat kaya atau tidak cepat kaya itu adalah sebuah mestinya kesadaran yang kita pilih karena ada konsekuensi masing-masing ya. Sehingga sebagian ya misalkan dikisahkan Abdurrahman bin Auf itu sebagai salah seorang penghuni surga sahabat Rasulullah SAW, tapi dikisahkan beliau itu masuk surganya tidak semudah orang-orang sahabat yang lain yang lebih miskin dia. Sehingga ini sebuah gambaran bahwa kaya dan miskin itu memang hak Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia, tapi untuk menjadi kaya dan untuk menjadi miskin itu adalah choice ya, sebuah pilihan ya. Karena apa? Karena di dalam kita mencari kekayaan itu di sana ada konsekuensi risiko ya. Ketika kita siap menanggung risiko terhadap kekayaan yang mau kita cari, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Sebaliknya ketika kita tidak siap dengan itu, maka itu bukan menjadi bagian tanggung jawab dari kita. Ya. Kemudian view yang ketiga yaitu berkaitan dengan masalah ekonomi. Ya. Selama ini sering yang saya jumpai itu bukan masalah ekonomi, itu bencana. Ya. Banyak sekali pendapat-pendapat yang beredar ketika sebuah daerah mengalami bencana. Maka kemudian ada pendapat yang mengatakan itu masyarakatnya penuh dengan maksiat ya, sehingga Allah
mengirimkan bencana terhadap kelompok masyarakat tadi. Ya. Bagaimana dengan halnya ekonomi? Ya, ketika bencana itu sifatnya adalah berbasis pada bencana sosial, ya, termasuk harga minyak yang tinggi, ya, termasuk harga-harga kita yang selalu naik, pengangguran yang tinggi, ya, tingkat ya kesulitan ekonomi yang muncul, ya, yang ini sifatnya alam. Ya. Kalau kita kembali mengacu kepada pandangan Al-Quran dan hadis mengenai masalah apa-apa yang buruk yang menimpa pada kita itu adalah merupakan hasil karya kita sendiri, gitu ya. Maka mestinya ketika kita melihat masalah-masalah ini kita harus mencari bahwa ini merupakan akar dari perbuatan manusia. Satu poin itu, gitu ya, bahwa masalah ekonomi itu muncul karena diantaranya itu sifat-sifat manusia yang serakah, ya, yang tidak mampu mensinkronkan, ya, antara kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Meskipun dalam batas tertentu sebetulnya masalah ekonomi itu given yang Allah berikan kepada kita untuk menguji keimanan kita masing-masing. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu melebihkan satu kaum di antara kaum yang lain untuk menguji di antara keimanan kita. Ada daerah yang kelebihan air, daerah kekurangan air, ya. Ada sekelompok yang EQ-nya tinggi, ada yang EQ-nya rendah, ada yang kawan kita yang kira-kira berketurunan saudara banyak, saudara sedikit, ya. Ini memang sengaja lahir kita dari sononya, ya, yang nggak bisa diganggu gugat yang sudah Allah berikan, ya. Distribusi itu memang sengaja Allah ciptakan untuk secara tidak merata di antara kita, di antara negara, di antara daerah untuk menguji kadar keimanan kita masing-masing. Oleh karena itulah sebetulnya ini sangat berkaitan kalau dalam ekonomi itu with view makro, ya, with view makro. Mengapa Islam kemudian konsep negara tanpa batas itu menjadi penting, ya. Kalau kawan-kawan sebagian menyebutnya dengan istilah kekhalifahan fil ard, jadi kepemimpinan di muka bumi ini. Karena ketidakmerataan yang Allah buat itu bukan hanya antar individu, antar daerah, tapi antar negara, ya. Sehingga itu bisa dilakukan ketika ada tanpa batas, ya, antara satu negara dengan negara tanpa batas. Ketika sebuah negara miskin, negara lain bisa membantu, ya. Ini akan lebih mudah ketika konsep kekhalifahan itu bisa diwujudkan, sehingga pergerakan sumber daya antar daerah, antar negara itu bisa berjalan dengan baik. Satu hal yang mungkin ingin saya share ke teman-teman sekalian terkait dengan choice, ya, tentang sebetulnya pilihan di antara kita, ya, umat Islam ini kan kadang sering kita paksa, kadang memaksa Islam itu satu warna, ya. Meskipun secara fikih itu kita menyadari bahwa kita itu boleh berbeda, tetapi kadang kita selalu ingin memaksakan fikroh pemikiran kita terhadap pandangan hidup kita itu kita harus sama, ya. Terkait sama ekonomi ini pun kalau kita pilah, ya, itu sebetulnya kita bisa ukur dalam dua hal, duniawi dan materi, ya. Duniawi dan ukhrawi, ya. Sumbu vertikalnya ini kita buat yang sumbu spiritual atau ukhrawi, yang horizontal itu sumbu yang duniawi, ya. Bahwa sebetulnya kalau dibuat sederhana, ya, disederhanakan, tipologi manusia dilihat dari kemampuan meraih sejahtera material spiritual itu bisa diklasterkan menjadi 4. Ada yang sejahtera lahir batin itu yang di hijau, yang tidak sejahtera lahir batin itu nasib melarat dunia akhirat itu yang 4, atau yang in between di dua-duanya ini. Dan ini keempat-empatnya bisa muslim, keempat-empatnya bisa mukmin, gitu, ya. Cuma berada dalam klaster yang berbeda. Keempat ini punya dampak pengaruh tentang pola pikir, ya. Bagaimana kemudian kita ini akan menyikapi terhadap kehidupan dunia kita ini, ya. Jadi berangkat poin yang keempat, ya, yang manusia muslim tapi dia yang tidak peduli terhadap nasibnya di dunia maupun nasibnya di akhirat, ya. Yang dia tidak care,
Seperti kita jumpai ketika seseorang itu dilahirkan dalam kondisi papa tanpa petunjuk, ya. Tidak ada harapan sama sekali. Ini situasi yang sangat tidak kita harapkan, ya. Kelompok-kelompok yang poin di 4 ini. Sisi yang ideal adalah sisi yang satu, ya, yaitu yang selalu berusaha menyeimbangkan antara sisi ukhrawi dan duniawi, tetapi pengertian seimbang ini pun berderajat, gitu ya. Ada yang lebih cenderung ukhrawi, ada yang lebih cenderung duniawi, sesuai derajatnya masing-masing, ya. Ada yang berderajat muslim, ada yang berderajat mukmin, ada yang berderajat muhsin. Ya. Nanti dia punya pandangan berview yang beda-beda tentang masalah dunia kita ini. Nah, ekonomi itu mau dibawa kemana? Ekonomi itu akan dibawa untuk perekonomian yang muhsinin semuanya. Ya. Nah, Ramadan ini kita akan mengajak kita ke sana. Ya. Orientasinya itu orientasi muhsin, orientasinya itu semua berbuat baik, semua sedekah, tinggalkan kepentingan pribadi. Tapi kita nggak menafikan bahwa sekelompok mukmin ini kelompok mayoritas. Jadi kalau kita sebut misalkan di dalam surat Al-Waqiah itu dijelaskan ada 3 golongan, golongan pendahulu, asabiqun awalun, golongan kiri dan golongan kanan. Ternyata yang manusia mayoritas itu justru golongan kiri. Golongan yang oportunis, golongan pemburu harta, golongan pemburu dunia kira-kira, ya. Justru kelompok 2 itu, ya. Sementara kelompok 3 ini kelompok yang berlebih-lebihan dalam urusan ukhrawi, ya, yang kadang dia melampaui batas, ya, itu pun juga tidak banyak, ya. Kita berharap bisa mengarahkan pola pikir generasi ke depan itu menuju tipe 1. Tipe yang inginnya itu fitunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, ya. Jadi semuanya itu balance. Implikasinya tentu ini bukan perkara yang mudah ketika kemudian kita berharap misalkan sebut saja balance itu ya berarti kaya tapi alim, ya, tapi berilmu. Permasalahannya ketika kemudian kekayaan itu menjadi penghalang kita mendapatkan akhirat, maka kita harus bergeser ke sebelah kiri. Kita perlu bergeser ke sebelah kiri atas, gitu ya. Dunia sedikit kita tinggalkan menuju akhirat. Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian pancingan, ya, tentang sebetulnya ke arah mana ekonomi kita itu akan kita bawa. Ya. Saya mengajak bahwa menurut persepsi yang tadi saya pahami, bahwa kita tidak akan mengajak masyarakat itu menuju kelompok 3 semuanya. Ya. Bahwa Muslim itu pluralis, Muslim itu plural, gitu ya. Ada yang levelnya dia masih muslim, ada yang levelnya mukmin, ada yang levelnya muhsin. Ada yang kira-kira cenderung hedonis, ada yang sudah pro akhirat betul. Dan itu semuanya muslim, itu semuanya umat Rasulullah SAW yang masih punya view terhadap masalah ekonomi yang berjenjang dan bervariasi. Oleh karena itu sebetulnya sistem, kalau kita kembali kepada konsep makro ekonomi, maka sistem ekonomi makro itu harus membawa kepada variasi kelompok masyarakat tadi. Salah satu implikasinya misalkan ketika saya ambil kutip sedikit tentang masalah bank syariah, gitu ya. Mengapa kemudian bank syariah hari ini gagal mewujudkan akad bagi hasil atau mudharabah di belahan negara dunia manapun termasuk di Indonesia ini? Salah satunya karena Muslim yang kelompok tadi, kelompok yang al-ghulu, pemburu akhirat sudah habis, minoritas habis ya. Mereka yang pergi ke bank yang penting syar'i tak ambil sudah habis kelompoknya. Yang tersisa itu adalah Muslim yang oportunis itu. Yang ini oleh teman-teman bank syariah harus diwadahi. Dan wadahnya apa? Wadahnya itu ya tadi pengennya nabung halal tapi untung terus. Dapatlah deposito tapi badannya ada terus, gitu ya. Kemudian kalau dia pinjam ke bank, dia pengennya ya pakainya nggak pakai bunga, tapi bayar bagi hasilnya itu enggak usah angel-angel, enggak usah pakai bagi hasil. Itu yang dicari yang kayak gitu, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita mentransformasi dari kelompok yang satu menuju kelompok 4 menuju 1 itu PR kita bersama. Nah, ini perlu bantuan kawan-kawan dari dunia tarbiyah atau dunia pendidikan untuk mengedukasi bagaimana masyarakat bisa menuju ke sana. Mungkin itu Mas Teguh awal pancingan yang bisa saya sampaikan. Matur suwun, monggo kita sharing bersama diskusi. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Matur suwun Pak Benggo, luar biasa, menarik sekali. Jadi saya pikir ini sesuatu hal yang patut kita diskusikan bersama. Pertama bahwa
tolak ukur kebahagiaan orang itu bukan banyaknya materi, tapi justru tolak ukur tergantung kepada orang lain. Jadi sejauh mana kita memberikan kebaikan orang lain, maka kita akan menjadi bahagia. Dan yang kedua, bagaimana tipologi manusia itu pada umumnya banyak hedonis, dan juga tadi disampaikan ada empat tipologi, dan yang paling sempurna, paling kita ekspektasi atau keinginan kita idealnya adalah manusia yang dia dunia akhirat yaitu mendapatkan semua. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa yang lainnya itu bahwa seorang Muslim itu lebih baik memberikan semacam tinggalan yang lebih baik ya. Jadi harus kaya atau harus punya kemampuan secara rezeki ya. Dan tapi tentu itu juga menjadi cara kita bahwa semakin orang kaya, Muslim kaya, maka semakin banyak potensi yang akan diterima. Jadi potensi risiko, misalkan katakanlah kalau tadi disampaikan kalau masuk surga maka dia akan dipisahkan, hisabnya paling banyak dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi bahwa bagaimana merubah mindset seorang manusia atau Muslim itu yang dia memahami secara ekonomi bahwa merubah mindset dari yang dia melakukan praktek-praktek transaksi ekonomi yang tadinya berorientasi kepada keuntungan menjadi berorientasi kepada kemanfaatan kepada umat yang lain. Mungkin begitu yang bisa sedikit kami sarikan. Monggo yang mau masuk raise hand dulu. Yo, Abdul. Ya. Om Abdul ngacung. Monggo Mas Abdul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Prionggo, lama sekali nggak ketemu Mas Prionggo. Iya betul. Ya, banyak sekali teman-teman di sini yang lama sekali nggak ketemu dengan saya ini. Mas Prionggo, ini pertanyaan klasik dari banyak sekali orang ya. Sekarang kalau kita ngomong masalah model ekonomi gitu ya. Dulu kita kenal ya di Bangladesh ada itu ya, Dr. Muhammad Yunus itu kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira ada nggak sih model yang dikembangkan gitu mungkin di level negara atau di level provinsi atau di level komunitas dan sebagainya yang sudah bisa mempraktekkan ekonomi Islam itu, Mas Prionggo? Barangkali itu menjadi tautan untuk kita gitu ya kan. Sesuatu itu butuh contoh, Mas Prionggo. Saya kira semacam itu. Monggo silakan. Mas Ruswon. Cuman Mas Abdul, jadi yang ada sejak tahun 1970-an itu sampai hari ini itu kita masih pada level mempraktekkan subbagian dari ekonomi Islam ya. Itu pun masih parsial yaitu keuangan, Mas Abdul. Jadi negara-negara yang mencoba kemudian mengaplikasikan ekonomi secara utuh gitu ya, itu ketika negaranya itu Muslim, ternyata penduduknya Muslim, ternyata sebagian besar pemerintahnya itu sekuler, termasuk Indonesia. Tahun 2000-an itu IDB, Islamic Development Bank itu sempat mencari negara mana yang bisa dijadikan prototipe menggunakan zakat sebagai kebijakan fiskal di sebuah negara, dan salah satunya yang dibidik itu Indonesia, dan ternyata tidak bisa. Karena di negara kita agama nggak dijadikan sebagai kebijakan fiskal. Ya. Jadi kita itu dianggap Muslim tapi sekuler pemerintahnya. Bagaimana dengan kemudian tadi disebutkan di Bangladesh, gitu ya, Muhammad Yunus itu pun parsial sekali dalam konteks prakteknya Muhammad Yunus sebagai bank. Hari ini sampai hari ini negara yang dianggap prototipe negaranya itu mereplika praktek mendekati ekonomi Islam itu ya baru negara jiran kita, Malaysia ya. Itu pun masih sebatas beberapa sektor, belum keseluruhan. Masih pada sebagian sektor di keuangan, kemudian sebagian di sektor industri tertentu yang kita sebut dengan industri halal. Tapi kalau kemudian kita pengen cari negara mana ya, itu belum ada. Bahkan dulu pernah ada sekitar 4 negara, yaitu ada Yordania, Pakistan, Iran, gitu ya. 3 negara itu mencoba mempraktekkan konsep bank syariah bagi hasil dan alhamdulillah gagal, sehingga nggak dipakai hari ini, gitu ya. Mencoba menerapkan konsep yang Islami versi tekstual
ternyata masyarakat tidak siap, kemudian akhirnya kita balik kanan. Ya. Sehingga memang sebetulnya ini tantangan, belum ada sampai hari ini yang berani mengklaim negara mana yang paling islami dibandingkan negara lain. Bahkan tahun 2013 itu muncul tulisan jurnal yang merating berbagai negara di dunia menurut indeks keislamannya, Islamicity Index. Ya. Yang menarik, yang ranking 1 malah negara di Eropa Skandinavian, di Norwegia gitu ya. Karena urutan yang mereka pakai untuk melihat tingkat keislamannya itu adalah lebih kepada nilai-nilai Islam universal ya, seperti aspek keamanan ya, aspek korupsi, yang dipakai indikator-indikator yang mirip dengan indikator misalkan Human Development Index. Jadi memang belum ada, Mas Abdul. Bahkan termasuk sampai posisi mungkin beberapa tahun yang lalu gitu, kita join bareng dengan KNEKS dengan Bank Indonesia itu mencoba mencari model ya, mencari model negara macam apa sih yang ekonominya diharapkan menurut Islam, itu kita belum nemu ya. Akhirnya di dalam konteks versi Bank Indonesia, negaranya itu ya negara bayangan yang ada, negara bayangan yang kemudian dibangun berdasarkan konseptual. Jadi kita memang sudah membuat semacam master plan ekonomi syariah Indonesia 2024 yang dibidani oleh KNEKS itu ya. Replikanya mana belum ada memang. Jadi kita berlomba ini untuk membuat bagaimana konsep negara ideal itu. Salah satunya itu menggali histori yang ada sekarang ini ya. Beberapa sejarah kita gali lagi, mulai sejarah di Umar bin Abdul Aziz, sejarah negeri Sabah ya. Kemudian kejayaan Islam masa lalu. Karena memang pasca abad ke-20 ini yang ada itu adalah Muslim tertindas kira-kira gitu. Sehingga yang terjadi kita belum menemukan. Tantangan besar itu bagi saya sebagai ekonom. Suwun Mas Abdul, saya minta maaf tidak bisa menjawab. Luar biasa. Monggo silakan yang lain. Resen. Ada yang mau tanya? Oke, monggo Mas Ragil Starta Wicaksana, silakan. Baik, Pak Teguh, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun untuk kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan. Salam kenal Pak Prianggo dan juga Pak Teguh. Ya, Mas. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, begitu Pak. Yang pertama, kalau kita berkaca dari anteseden yang sudah dibangun oleh Bhutan, negara Bhutan itu kan dia punya yang namanya Happiness Life Index ya, yang digunakan sebagai salah satu parameter GDP ataupun pendapatan nasional, dan itu justru meningkatkan GDP mereka serta kepuasan dari masyarakatnya itu bahkan lebih dari 70%. Nah, yang menjadi pertanyaan terbesar saya adalah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Prianggo, Indonesia ini merupakan model pemerintahannya adalah Muslim yang sifatnya sekuler. Bagaimana kalau kita juga bisa mengadaptasi atau mungkin lebih memodifikasi dari beberapa prototyping yang sudah dibangun oleh negara-negara sekitar. Tadi juga yang disampaikan oleh Pak Abdul, bagi saya juga sangat menarik, karena Montgomery Bank tempatnya Pak Yunus itu justru mengantarkan beliau, seorang Muslim yang notabene juga dekan ekonomi, sampai mendapatkan Nobel, begitu kan? Kayaknya jarang sekali Muslim yang mendapatkan Nobel, itu kan jarang. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan kuadran ataupun pembagian tipologi manusia tadi itu, saya kok jadi kepikiran tentang konsepsi zuhud, Pak Prianggo. Sebenarnya konsepsi zuhud yang dibangun dalam perspektif Islam itu, kita kaya kemudian memilih zuhud, atau kita miskin kemudian kita zuhud? Nah, ini jadi beberapa pertanyaan saya begitu. Mungkin itu Pak Teguh, Pak Prianggo, matur nuwun sangat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Prianggo. Ya, terima kasih Mas Rakil, Mas. Salam kenal kembali ini. Menjadi tambah saudara, alhamdulillah. Jadi memang betul tadi ya. Saya sampai hari ini masih sepakat bahwa negeri kita masih sekuler gitu ya, meskipun pelan-pelan itu menambah gitu ya. Dulu kita baru ada undang-undang nikah gitu ya. Ini udah naik, ada undang-undang perbankan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf.
asuransi pun kita belum ya, masih konvensional. Kemudian obligasi kita sudah punya. Jadi sebetulnya kalau dibicarakan tentang bagaimana kita akan mengoreksi tentang indikator pembangunan ekonomi Indonesia itu ke arah yang lebih humanis, sebut saja begitu, itu ternyata tidak perkara yang mudah gitu ya. Apalagi tadi memasukkan indeks-indeks happiness life index ya. Bahkan perjuangan kita ya, misalkan saya di dunia pendidikan ya, memperjuangkan tentang bagaimana ekonomi Islam itu dianggap sebagai sebuah ilmu itu proses yang sangat panjang sekali. Dulu ini dianggap ekonomi Islam itu dibayangkan seperti halnya kapitalisme, sosialisme yang enggak perlu wadah sendiri. Jadi ya belajar saya ekonomi dalamnya ada itu gitu ya. Tidak dianggap sebagai sebuah nomenklatur keilmuan tersendiri. Betapa kita sulit untuk menerima tadi ya. Bagaimana kemudian ke depan ini kita bisa memasukkan unsur-unsur itu ke sana, itu kelihatannya gerilya. Jadi saya kalau lihat histori ya, histori efektivitas bagaimana mengimplementasikan Islam di Indonesia ini kan kita ada beberapa jalur ya. Di antaranya jalur formal ya, melalui pemerintahan, yang kedua atau jalur oposisi gitu ya, yang di luar itu, yang sifatnya mengkritik. Ini alhamdulillah di kita dua-duanya jalan. Yang jalur formal pun kalau kita perhatikan itu gerilya. Ya. Sampai hari ini kita sudah bisa memasukkan konsep ekonomi Islam melalui lembaga negara yang sifatnya komite itu. KNKS itu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, yang tidak punya pijakan legal yang kuat. Kapan-kapan bisa bubar kalau presiden mau bubarkan gitu ya. Baru sampai ke sana. Kita aja belum punya, selevel menteri kita belum punya ya, tapi sudah bersyukur ada itu. Dulu kita baru punya yang namanya biro di Bank Indonesia, sifatnya baru levelnya biro, naik ke departemen, yaitu gerilya pelan-pelan ya, pelan sekali gitu ya, sampai kemudian bisa masuk. Kita mau memasukkan bagaimana umat Islam bisa bayar pajak dan zakat dengan nyaman aja kita belum berhasil. Bagaimana kemudian zakat diakui sebagai pemotong pendapatan kena pajak. Itu pun sampai hari ini belum berhasil ya. Apalagi tadi kita pengen memasukkan happiness index sebagai indikator pembangunan ya. Kemudian misalkan kita sudah punya di Basnas ya, di Badan Amil Zakat Nasional sudah memulai membuat tentang indeks tentang kesejahteraan daerah. Indeks kesejahteraan desa, indeks kesejahteraan kabupaten, tapi yang pakai masih puritan Basnas ya. Belum lembaga negara yang pakai. Tapi tantangan besar kawan-kawan yang kira-kira berjuang di parlemen ya. Kemudian kalau komentar tentang masalah zuhud tadi, mungkin di kita kalau mengacu di Indonesia ya, yang rata-rata itu adalah madhabnya ahli sunnah wal jamaah, maka yang paling laku ya zuhudnya konsep yang dipakai Al-Ghazali gitu ya. Mungkin Mas Fahmi bisa nambahkan nanti konsep Al-Ghazali yang membagi menjadi sekian peringkat yang sebetulnya ini cenderung mengajak masyarakat menjadi pro akhirat ya, dari klasternya itu menjadi klaster 3 gitu ya. Yang balancingnya itu berat ke akhirat daripada ke dunianya ya. Cuma yang kalau menurut saya dengan variasi di Indonesia yang agamanya macam-macam ini, ada 5 ini gitu ya, maka pengklasteran kuadran itu menjadi satu hal yang saya kira cukup penting ya. Sebagai misal, karena kalau kemudian kita akan memaksa masyarakat menuju zuhud, saya khawatir nanti yang terjadi itu formalisasi zuhud. Termasuk misalkan bank ya. Bank syariah itu dianggap syar'i kalau dia pakai akad bagi hasil. Resikonya apa? Resikonya bank akan memaksakan diri pakai bagi hasil. Misalkan saya berikan contoh gitu ya, ketika bank itu dia ngasih kredit kepada bank BPR, bank yang lebih kecil, dia pakainya margin. Dia pakainya bagi hasil. Misalkan
kalau BPRS-nya dapat 20%, nanti dikasih bank yang memberi dana, sebut saja dia ngasihnya 40%-nya. Tapi BPRS ke nasabahnya, dia nggak pakai bagi hasil. Dia pakainya itu adalah akadnya misalkan akad fix. Nah, nanti yang dilaporkan oleh bank kepada OJK itu bukan akad yang fix, tapi akad bagi hasil. Artinya bagi hasil itu formalitas. Bayangan saya juga lebih aman kita itu tampil apa adanya. Biarkan ada sekelompok masyarakat yang dia memang pemburu pemburu kelompok sedekah ada sendiri, gitu ya. Kalau diwadahi lah kira-kira itu. Jadi biarkanlah kita ada kelompok-kelompok torekot itu biarkan jalan. Tapi kelompok yang peduli dunia biarkan ditangkap. Jadi ada kiai kayak Gus siapa itu yang suka keliling dari satu mall ke mall lain, dari brodil satu ke brodil lain. Segmen itu kita ada gitu ya. Tidak bisa kita nafikan. Ada pembagian segmen gitu ya. Ada yang berjuang lewat lewat perjuangan politik kekhilafahan. Jangan diberat, biarkan itu ada semuanya gitu. Yang berjuang lewat sholawatan, klaster-klaster itu ada. Sehingga keempat klaster itu yang perlu kita hindari, yang itu ekstrim bawah tadi, yang miskin lahir batin atau yang hedonis itu. Tapi yang klaster yang pro akhirat atau balance itu saya kira perlu kita wadai. Itu maaf ya, itu pendapat pribadi Mas Ragil. Mungkin ada. Saya nambah sedikit ya. Saya nambah sedikit. Mas Itu Abdul. nanti akan ada pembicaraan dari Mas Umam nanti mengenai itu Pak, pengentasan itu ya, pengentasan kemiskinan atau mungkin Mas Umam ya, itu untuk bagian kuadran yang 4 itu Pak, Mas Rian. Ya, masih nanti bisa ada banyak seri-seri ekonomi yang lebih menarik ya di dalam seri-seri ekonomi Islam ya, nanti akan banyak sekali. Jadi karena memang itu kita masih awal, ini saya alhamdulillah banyak sekali yang berkontribusi. Silakan ada yang lain. Baik, kalau sebelum resen, ada yang resen? Silakan, ada yang resen? Kalau nggak ada resen, yang open mic langsung. Boleh Mas Teguh? Enggak, Mas Umam, silakan Mas Umam. Baik, saya hanya ingin mengingatkan kita, kalau nggak punya uang itu sementara, tapi miskin itu selamanya. Ini kaitannya dengan mindset. Nah, yang harus kita fahamkan bahwa ada beberapa hadis yang perlu kita eksplorasi, yang sepertinya bertentangan, tetapi membutuhkan pemikiran dan implementasi agar itu tidak terjadi. Hadis yang pertama, kata al-fakru ayyakuna kufron, bahwa kefakiran itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Yang kedua, hadis atau pendapat ulama yang menyatakan bahwa harta yang baik itu ketika dipegang oleh rajulun salih, oleh orang-orang yang saleh. Karena dengan kesalehannya, maka meskipun harta itu banyak, itu tidak menjadi belenggu bagi dia untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah yang barangkali perlu dipertemukan, bagaimana kebaikan seseorang bukan hanya dilihat dari punya uang atau tidak, ya, tetapi bagaimana kebermanfaatannya bagi pihak lain, gitu ya. Sebagaimana pesan Nabi juga, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Allahu alam, barangkali bisa diberikan pencerahan oleh Mas Priyonggo. Oke, Mas Arsun. Oke, nanti kita eksplorasi lagi. Masih banyak nanti ke depan. Monggo, Mas Gustom, silakan. Oh, Mas Ashari sih apa? Mas? Tergantung MC-nya semangat itu. Dipilih malah mau. Oh, monggo. Oh, gila. Tak tempeli gambarnya nganu lho. Masjid Kauman gitu. Monggo Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, sehat-sehat Mas G. Amin, amin. Kenal lagi nih Mas Ridwan, Mas Isma. Dan saya nih mawon. Nah, saya tertarik nih Mas Priyonggo karena ekonomi ini kan ibaratnya kan urat nadi ya Mas ya. Urat nadi, kalau tubuh itu saya membayangkan urat nadi, dia membawakan materi-materi gizi ke seluruh organ-organ tubuh. Jadi kalau ini bermasalah ya artinya nantinya akan menjadi fatal bagi tubuh itu sendiri. Gitu. Nah, saya cuman membayangkan saja karena di lingkungan pekerjaan kan saya juga berinteraksi dengan masyarakat bawah gitu loh Mas. Nah, utamanya adalah terkait dengan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Nah, yang kita lihat belakangan ini adalah bahwa masalah klasik itu masih muncul ya, Mas Priyonggo ya. Jadi misalnya masyarakat informal itu sangat susah untuk mengakses bank. Nggak tahu bank BMT atau BPR atau apa menjadi problem gitu. Nah, saya melihat tadi catatan Mas Priyonggo kan masih prinsip-prinsip ya Mas Priyonggo. Nah, ini real datanya seperti apa dan sebenarnya jawaban kita itu bagaimana gitu. Karena di Islam sendiri kan ada zakat, infak, sedekah, jizwaf lah ya, wakaf dan sebagainya. Dan saya pikir itu instrumen-instrumen yang bisa menjaga ekosistem semua ini Mas Priyonggo, semua level gitu loh Mas. Semua level di masyarakat. Zakat itu untuk memang benar-benar yang fakir yang nggak punya lah gitu loh. Tapi yang infak, sedekah itu bisa menjangkau level-level berikutnya. Kalau bahasa teman-teman di perencanaan bangunan itu ya desil ya Mas, desil 1, 2, 3 sampai 10 gitulah bahasanya. Nah, ini bagaimana jawabannya Mas? Karena realnya misalnya masyarakat informal itu ya tadi saya sampaikan itu susah untuk mengakses itu. Dan pemerintah pun pakai konvensional pun masih sangat repot sekali. Yang namanya kredit sekarang coba mikrokredit gitu ya. Dan mikrokredit itu seperti apa? Kemarin diskusi untuk penyediaan rumah untuk MBR ke bawah itu BTN bisa asal komunal Mas Priyonggo. Asal komunal. Jadi masyarakat mengorganisasikan diri, membuat semacam kelompok swadaya masyarakat lah gitu ya. Dia menjamin kelompoknya dan dia mengajukan kredit bersama-sama. Nggak bisa individu ya? Ya bisa individu, susah. Nah, jaminannya adalah kelompok itu. Beberapa daerah memang berani Mas, tapi di cerita-cerita yang lain memang agak gagal Mas Priyonggo. Jadi perlu bagi bank memang konvensional ya itu jaminan lagi. Nah, Jawa Tengah itu kalau nggak salah mulai pakai jam kerida ya, jam asuransi daerah itu yang BUMD mulai ke sana. Jadi yang menjamin pinjaman kelompok itu ya ada tetap itunya lagi. Nah, tapi detail mekanismenya kayak apa saya belum ini Mas. Nah, saya pikir ini PR real ya Mas Priyonggo ya. Sementara kita punya banyak segmen pembiayaan lah bahasanya ya, dari zakat, infak, sedekah sampai wakaf. Gitu. Dan tanah wakaf kita kan luar biasa besar nih Mas. Mungkin satu seri sendiri nih Mas Teguh ya, gimana mengenai. Ya, setuju. Nanti Pak Ekonomi bisa tentang potensi wakaf. Nah, di kita di bidang kita ini masih ini Mas, bahasanya itu kalau serangan itu masih gerilya juga, insidental gitu. Jadi kemarin 5 tahun lalu gitu ada MOU Bappenas dengan MUI ya, supaya Basnas ini bisa membiayai, bisa ngasih untuk segmented air minum dan sanitasi, bikin jamban sama air minum Mas. Karena memang kenyataan kita mungkin sekarang masih 20 juta, 25 juta masyarakat kita masih BAB di sembarang tempat ya. Jadi kalau Mas Priyonggo jalan-jalan ke Gunung Kidul masih cublok gitu. Nah, mulai ada ke sana Mas Priyonggo ada. Nah, untuk rumah sendiri juga di Banjar Bojonegoro kalau nggak salah itu tanah wakafnya NU Mas. Tanah wakaf NU
Nah, modalnya bangunannya pakai rusunnya siapa? Rusunnya pemerintah gitu. Nah, itu dikelola oleh PWNU setempat, PJN setempat. Jadi itu rumah sewa, Mas. Rumah sewa, rumah susun sewa. Yang mengelola sewanya ya NU setempat gitu. Nah, kita kan punya wakaf-wakaf banyak nih. Saya cuma membayangkan kawasan-kawasan strategis industri ya yang kayak Karawang, Cibitung, itu Pak Hajinya itu, ayo Pak, kita kelola bareng-bareng. Rusunnya Pak, kita bikin rusun, jangan rumah petak lagi. Rumah petak itu ya ampun, Gusti Allah gitu ya. 2 kamar, belakangnya itu ya sudah kamar mandi atau kamar mandinya bareng gitu ya Mas Yoga ya. Nah, kalau kita melihat di daerah-daerah itu sudah luar biasa gitu. Dan itu masif, Mas. Masifnya itu, ya kawasan itu padat sekali. Dari Bekasi, Karawang, Cibitung, sampai ya Purwakarta nih sekarang nih. Apalagi nanti Jawa Tengah mau Batang nih, kawasan industri Batang. Nah, kalau kita nggak siapin rusun-rusun ini, ya itu kan sarana dakwah, Mas. Kalau rusun awalnya, daripada rumah petak ya, yang kondisinya sangat, memprihatinkan, yang penting kita rusun-rusun. Gitu. Oke, Pak Tarson, Pak. Oke, gitu Mas Teguh. Enggak, mungkin kita ada waktu sekitar 5-10 menit. Pak Prianggo, ada komentar? Oke, nanti tema selanjutnya, makasih Mas Gustom. Ya. Ini tema menarik yang ke depan saya kira dibahas lagi ya Mas Teguh ya. Ya. Nanti dengan Mas pengetasan Abdul, kemiskinan Mas ya. Tolong di-note ya, nanti biar diprioritaskan tuh. Oke, tapi memang isu-isu real ini harapan saya bisa mengarah satu next level, yaitu gerakan. Harapan kita loh ada gerakan baru gitu ya. Bukan hanya diskusi, lahir sebuah gerakan ini akan lebih bagus lagi. Karena yang disampaikan Mas Gustom tadi sudah merupakan sinyal bahwa pemerintah nggak mampu dan ngajak kolaborasi ya dengan di kita kelompok Ziswaf gitu ya, di mana Ziswaf ini sudah mulai ditata mau dirapikan di kita, cuman juga dari para pelaku lembaga zakat pun tidak semuanya siap gitu ya. Pengennya sebetulnya ada sentralisasi. Saya ingat dulu sejarah bagaimana undang-undang zakat itu ditolak oleh para pelaku zakat itu kenceng banget gitu ya. Merasa lembaga-lembaga zakat mau diambil kaplengnya oleh pemerintah, padahal mission awalnya itu menata tadi biar yang miskin temoto kira-kira gitu, ada koordinasi. Iya, setuju. Nah, Betul. Itu satu kajian lebih menarik itu tentang pengelolaan lembaga zakat yang memang itu sampai saat ini masih berjalan sendiri, sementara umat, sehingga pengelolaan kepada umat yang berhak itu menjadi tidak terpetakan dengan baik. Itu tapi sinergi yang luar biasa. Mungkin 1, 2, 3 menit lagi, Pak Azhari, monggo, masih ada waktu. Halo, Pak Azhari, jadi? Oh, Pak Ketok. Pak As ngadung pindu ya mau. Pak Azhari? Mas Azhari ada. Oke. Merem gue. Tapi lurus. Baik, nggak apa. Sinyalnya- Tapi ini sebelum ke sana, saya alhamdulillah nih saya bergerak sekali, ada beberapa teman-teman yang lama nggak jumpa, mungkin sambil nanti ada Mas MC Mas Sigit itu karisma tahun berapa itu dokter Amerika, kemudian Mbak Hendrati itu dokter Hendrati juga karisma tahun berapa ini saya nggak betul hafal, ada Mas Wiwit dokter juga dari UGM nih, kemudian Mas Rifki dokter di UII, jadi banyak sekali teman-teman yang sebenarnya luar biasa. Nanti sampai kita butuh mahasiswa Yudi, butuh beberapa kontribusi yang kita untuk sharing-sharing, karena bagaimanapun alhamdulillah kontak kita karisma dalam lebih langkah besar itu wadah Magelang itu kita punya potensi teman-teman yang luar biasa, tinggal bagaimana sinergi untuk bersama-sama memikirkan umat terutama di Magelang, dan juga secara umum secara lebih khusus lagi bagaimana pengembangan kegiatan kita lewat jalur-jalur karisma yang sudah lama kita buat dari tahun 1985-86 zamannya Mas Umar, Mas Umam, Mas Azhari, Mas Erwin, Mas Fahmi dan sebagainya. Dan tentu ini menjadi sangat hal yang menggembirakan, karena ke depan insya Allah akan banyak follow-up yang akan kita lakukan, dan tentu monggo nanti kita butuh sekali peran dari teman-teman semua untuk menyamakan semua persepsi. Baik, sebelum kita akhir ada beberapa yang mau komentar terakhir, silakan. Sewaktu 5 menit. Mas Teguh, yang besok pagi Mas Teguh mohon disampaikan. Oh iya, ya sesuai dengan besok apa pagi. yang ada di dalam tema kita, maka untuk besok pagi adalah akan disampaikan Mas Fahmi,
Prof. Fahmi dengan paradigma dalam saintek Islam. Ini saya pikir pakarnya, beliau adalah doktor dari S2 S3 di Austria dan di geomatika dan juga di Bagus Utanal, sekarang menjadi di BIRIN dan mungkin nanti kita lihat perkembangan. Dan jelas secara keilmuan sudah tidak jauh lagi, sering banyak mengisi dan itu kan banyak menarik informasi yang kita dapatkan. Itu nanti mohon kehadirannya teman-teman semua untuk besok waktu yang sama jam 5 Mas Fahmi akan mengisi 5 lebih dikit ya. Oke, siap Mas Fahmi. Di sini ya, subuhnya baru selesai Ya. jam 5. Iya, sekarang subuhnya itu subuh kan masing-masing. di daerah barat itu kan adzan jam 5.36 gitu ya. Nah, kemudian Di sini katakanlah 5.40 sini. 5.36 itu berada, nanti sholatnya naiknya paling 5.45, 5.50. Kadang-kadang kultum 5-10 menit, 5.15 ya, kalian waktu entek. Kalau di barat itu aku ya tadi maklum Abdul kok telat ngapa wah ngisi kultum sen mesti kayak ning kono ya. Kita ada Mas Rudi juga, Bang Mas Rudi. Jadi alhamdulillah kita ada teman-teman lama yang sering udah lama nggak jumpa. Ini juga salah satu pengobat kangen kita, sehingga kita insya Allah dengan banyak silaturahmi itu yang lama sekali dan nggak komunikasi itu Mbak Hendrati itu Mas Tio ya. Mbak Hendra itu lama sekali nggak komunikasi, nanti insya Allah ada wadah tersendiri. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, tentu itu banyak sebenarnya ingin berkomentar, tapi mohon maaf karena ini waktu juga dibatasi. Insya Allah nanti besok kita sambung dan masih banyak seri-seri materi selama mungkin 25 sampai 28 hari ke depan kita foto bareng Mas Gul. Dalam Foto bareng. Foto itu tak rekam kok di capture dhewe nang rekamane kesuwen kok. Oh. Kudu nganu tampil kabeh lho. Ora apa-apa wis di capture analon wis. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan Iki udah muncul. Selamat beraktivitas kembali dan memberikan manfaat kepada sekitarnya, dan tentunya kita nantikan seri berikutnya dan semoga ini akan bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat buat kita semua. Baiklah, kita tutup dengan bacaan penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak As Heri. Jenengan arep takon apa mau iki mumpung ono Mas Priyonggo iki. Halo. Mek takon apa mau? Silakan yang mau masih ngobrol boleh, nih yang mau live Halo. silakan. Ini Jasper Forum Sinyal Informasi. saya jelek. Oh, sinyalnya jelek. Pak Hari masih bagus tapi. Halo. Ditulis tangan Mas. Ditulis tangan Mas. Tulis Mas. MC itu tinggal di mana Mas Sigit itu sekarang? Di Cikarang, Mas. Oh, di Cikarang. Oh, Terakhir di Cikarang, dari Pak. berapa Mas dari Teguh ini Testomi yang punya keperluan boleh keluar ya Mas Teguh ya. Iya, makanya dari informal sudah saya sampaikan, monggo yang ada aktivitas silakan sekarang forum informal yang kita bisa ngobrol-ngobrol, yang pengen ngobrol-ngobrol bentar. Itu ada Mas Penta juga, ada Mas Catur. Mas Catur itu suara kita berapa lama. Langsung live. Oh iya, ono ki TSE. Iya, Pak Catur ini Mas Halo, Penta. sinyal saya jelek. Oh, gitu. alah. Mas Ahmad Budi. Nggak usah pakai foto Pak Tadi Hari. mau tanya apa gitu ya? Ya. Priyonggo masih ada. Ono isi. Masih Pak Kiai Yang ini. lain Kobar masih terakhir. banyak hari. Priyonggo. Iya, Bagaimana Mas. peran perguruan tinggi dalam membumikan ekonomi Islam? Perguruan tinggi mana yang memiliki jurusan-jurusan ekonomi syariah? Perguruan tinggi negeri mana yang terutama? Yang sudah ada itu ekonomi Islam syariah itu ada di UNAIR, Pak. Yang lainnya belum punya. Ada banyak, Pak. Yang negeri. Nah, Undip Ya. punya. Ekonomi syariah. Terutama yang negeri, Nah. ono ora. Ada Undip, Undip, ada IPB. UGM peran dua ya? Untuk UGM itu S2. Yang S1. S1 IPB, UNER, Undip. Oh, Tapi kalau yang perguruan tinggi negeri agama itu banyak sekali. Yang UIN itu hampir semuanya punya. Di Indonesia Jadi itu jaringan ada hampir mahasiswa ya, 600 Pak Hari, 600 kampus yang punya prodi ekonomi Islam.
Kayak jualan kacang goreng. Jadi kadang motifnya motif cari, maaf ya, Mahasiswa. cari mahasiswa. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa kan. Gini loh, kalau misalnya orang memang motifnya cari mahasiswa juga no problem kan, daripada dapat mahasiswa, daripada orangnya itu kuliah di tempat lain, mendingan di tempat itu kan. Ya, simbiosis mutualisme. Iya. Sekaligus sosialisasi. Ya, betul. Iya, kalau semakin banyak orang yang paham ekonomi Islam, ekonomi syariah kan perlahan tapi pasti kan akan mempengaruhi kiri kanannya. Jadi Terutama ini Mas lulusannya Mam. ben dadi anggota DPR kuwi. Ya Mas Priyogo ya. Aku wis dadi rakyat wis suwe. Lah anggota DPR malah mundur kuwi. Saya kuwi catur di catur. Aku ini Mas TSE iki Mas Umam piye? Penak jadi fraksi bakulan. Nah, cocok. Dulure akeh nang endi-endi ono. Ragamang to dicurigai. DPR. Ayo, padahal kuwi penganu lho, eksekutor ning lapangan sing penting banget lho. Malah susah toh. DPR kuwi nek wah ya nek apa nek wit ki anu pohonnya tinggi tapi buahnya jarang. Kuwi keteringin. Tinggi itu kena angin terus ngono lho, marahin. Keteringin, Pak. Mas Teguh. Yuk. Mungkin sekali di panel itu Mas Teguh, itu kan Mas Hamdan Basnas tuh, Basnas Kota. Oh iya itu. Nah, terus Mas Hamdan diundang ae. Ya nanti kita ada forum BMT, kan? ekonomi, pengelolaan zakat pengelolaan JIS ya. Karena kan kita bisa melihat bahwa selama ini yang masih eksis itu JIS, basisnya punyaan pemerintah, Basnasnya, tapi kan banyak yang lain itu jadi lazismu, lazis NU Ya. kan Magelang kan juga Muhammadiyah kan ada ya banyak. ya BMT Mas kan Teguh, BMT Karisma juga diberi kesempatan ngomong. Iya, Mas. Ya, di Ya, panel nanti wae, Mas. kita buatkan forum khusus panel. Ya. Nanti kita undang. Mas, Tugasnya Mas Abdul undang Hamdan. Oke. Oh iya, ini besok acaranya kan Mas Fahmi. Terus hari Selasanya insya Allah Pak Aziz, Pak Wali Kota. Itu Lazis atau Basnas dimanapun itu selama ini hanya mau menerima zakat berupa uang. Kalau saya punya 400 kambing, terus zakatnya itu kalau mas kan 10 ekor kambing, saya bawa ke Basnas atau ke Lazis kan pada mumet itu. Benar. Iya benar Mas Sami itu. Benar wi. Tapi Mas, apa ono saiki sing arep zakat kewan? Aku gelem nampa, Uripe nang kutha ora ngerti. Iya, yo kae sampeyan pari beras kuwi. Allah zakat dagang ki iso omah barang lho. Koncoku ki pengusaha properti dia enggak bisa sewu omah sak perumahan, dia punya banyak tempat. Itu zakatnya tuh rumah itu zakatnya tuh coba ya. Ayo. Oh. Nah, piye Nah, ngono kuwi njur piye? Njur dihitunge piye Mas Priyogo? Angele ora ngitunge Mas, ngecak kene kuwi mau. Ayo ngitung mebune kan lebune piye, metune piye to. Tapi menarik itu Mas. Ngarep zakat Mas Fahmi. wedhus apa sapi tak tompo, kita sudah banyak yang bisa diberdayakan. Nah, Mas Umam ki fraksi bakul cepet nyangkut. Ora, pemberdayaan. Ya betul setuju. Ya. Tadi saya ngomong itu Mas Umam itu bagian yang kuadran 4 tadi Mas Umam. Padahal yang punya kuasa pemerintah. Tapi jadi menarik tadi ekonomi Mas. syariah itu sebenarnya jauh lebih rumit daripada ekonomi konvensional. Karena Mas Priyogo, jenengan kan terjadwal cuma 2 Mas Priyogo. Iya. Wis telu ya. Akeh kuwi. Lagi telu ya. Wis telu wis. Ya. Oke ya. Oke, sip. Oke, pamit Rian nggih. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan semua. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Assalamualaikum. Salam warahmatullahi